Halo sobat, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perencanaan nilai e-rapor. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara melakukan penginputan nilai pada aplikasi e-rapor. Untuk video selengkapnya, yuk kita langsung saja pada video berikut ini. Baik, kita lanjutkan video kita tentang cara input nilai e-rapor pada aplikasi e-rapor versi 2.2. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan proses perencanaan yaitu input nilai. Proses input nilai ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah input secara manual di menu input data dan nilai di sini seperti ini. Cara kedua, cara ini teman-teman sekalian bisa langsung menginput nilainya di sini. Untuk nilai pada 3.1 berapa untuk tugasnya, tugas pada KD 3.2 berapa, tugas pada KD 3.5 berapa. Setelah itu klik simpan. Begitu juga untuk nilai remedial pengetahuannya seperti ini. Misalnya ada nilai remedial yang teman-teman lakukan untuk anak-anak kita, silahkan diinput. Begitu juga untuk nilai keterampilan. Di sini misalnya keterampilan matematika dan penilaiannya adalah praktik. Jadi berapa jumlah penilaian yang teman-teman input di perencanaan itu akan masuk di sini. Seperti ini, berapa nilai praktik, berapa nilai praktik untuk 4.1 dan berapa nilai praktik untuk KD 4.2 dan berapa nilai praktik untuk 4.5 dan seterusnya sampai selesai. Kemudian teman-teman silahkan klik simpan. Begitu juga untuk nilai spiritual, sosial, dan PTS. Nah, untuk kali ini saya akan menampilkan cara menginput nilai dengan menggunakan format Excel yang ada pada aplikasi e-rapor. Sebelum kita lanjut pada video ini, bagi yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari video kami. Jadi teman-teman, kita masuk pada menu download format impor. Klik download format impor seperti ini. Kemudian selanjutnya pilih kelas yang akan kita download formatnya seperti ini. Setelah itu pilih mata pelajaran seperti ini. Nah, di sini ada 5. Di sini ada 5 format. Untuk format kosong ini adalah format yang tidak ada isi. Jika teman-teman pernah mengisi nilai, kemudian ingin mendownload formatnya, maka silahkan download format edit. Nah, kali ini karena belum ada yang pernah saya input nilai di dalam e-rapor ini, maka saya akan mendownload format kosong seperti ini. Yang saya download adalah pengetahuan, kurang lebih seperti ini. Setelah itu keterampilan download lagi. Pastikan proses download selesai, baru teman-teman klik lagi format yang lain. Setelah itu yang terakhir adalah format PTS dan PAS. Seperti ini. Oke. Untuk sikap spiritual dan sosial itu tidak perlu teman-teman download. Untuk nilai sikap spiritual teman-teman tinggal masuk di menu input data dan nilai nanti. Oke, sekarang kita buka format Excel yang sudah di-download seperti ini. Ini kita buka seperti ini. Oke, nah ini sudah kosong ya nilainya. Ini nilainya kosong. Ini ada tugas untuk KD 31, kemudian di bawahnya itu adalah ulangan harian KD 3.1. Selanjutnya lagi tugas 3.2 dan ulangan harian 3.2, tugas 3.5 dan ulangan harian 3.5 dan seterusnya. Nah, ini teman-teman input nilainya di sini. Hanya di sini adalah 75, 80, 87 dan seterusnya. Untuk keterampilan teman-teman sekalian nilainya seperti ini. Nah,
ini karena saya hanya mempunyai satu jenis penilaian yaitu praktik seperti ini. Silahkan diinput, misalnya praktik untuk 4.1-nya dapat 75 atau 76, kemudian 4.1 untuk Amalia 80 misalnya, dan seterusnya ya teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu untuk nilai PTS pasnya, nah di sini teman-teman input juga berapa nilai PTS-nya di sini, kemudian di sini berapa nilai pasnya, dan seterusnya sampai ke bawah. Setelah itu teman-teman silahkan ditutup. Setelah selesai di input untuk Excel-nya, sekarang saatnya diimpor. Silahkan diimpor di menu nilai pengetahuan. Di sini misalnya untuk nilai pengetahuannya diimpor. Pastikan nilai pengetahuan dan format Excel-nya betul, jangan sampai salah supaya tidak rusak data di Erapor ini. Silahkan klik pilih, kemudian silahkan arahkan di mana letak format Excel yang sudah diinput sebelumnya. Nah, di sini saya perlihatkan format Excel yang sudah diinput, yaitu nilai pengetahuan untuk kelas 8 ini. Kemudian setelah itu klik open. Nah, pastikan format di sini pengetahuan dan di bawah sini Excel-nya adalah pengetahuan. Jangan sampai salah karena nanti akan dapat merusak data Erapor. Setelah dipastikan betul antara pengetahuan dengan format Excel-nya, maka selanjutnya silahkan diklik upload data nilai seperti ini. Nah, di sini akan muncul nilai yang teman-teman sudah input di format Excel tadi akan masuk di data Erapor di sini. Nah, jika misalnya teman-teman ingin merubah nilai-nilai yang ada di sini, bisa misalnya ini mau dirubah menjadi 70 kah atau 66 misalnya. Bisa. Setelah itu teman-teman silahkan klik simpan data nilai seperti ini. Kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah impor nilai keterampilan. Kita masuk di menu impor nilai keterampilan. Setelah itu pilih file. Nah, pilih file impor, pilih file format Excel-nya yang sudah kita buat tadi. Ini saya ambil keterampilan kelas 8. Kemudian klik open. Nah, pastikan kembali ya, ini adalah keterampilan, terus yang diimpor tadi adalah keterampilan. Jangan sampai salah teman-teman. Setelah itu klik upload data nilai. Nah, ini akan masuk lagi nilainya seperti ini. Setelah itu jika dirasa sudah betul dan tidak ada lagi yang perlu diperbaiki nilainya, silahkan diklik simpan data dan nilai. Kemudian klik OK. Format terakhir yang akan kita impor adalah nilai PTS dan PAS. Silahkan klik nilai PTS dan PAS-nya seperti ini. Kemudian pilih file, kemudian pilih PTS PAS, kemudian open, kemudian upload data nilai. Nah, ini sudah masuk lagi nilai PTS-nya yang di sebelah sini, kemudian PAS-nya yang di sebelah sini, kemudian PAS-nya di sebelah sini. Kemudian setelah dirasa sudah betul, kita klik simpan data nilai, kemudian klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita lakukan input nilai sikap. Karena tadi kita tidak download formatnya, maka kita tidak impor. Sekali lagi karena tidak di download formatnya, maka tidak dilakukan impor, tapi langsung di input di sini. Masuk di input data dan nilai, kemudian masuk di input nilai sikap spiritual di sini, kemudian pilih kelasnya. Setelah itu pilih mata pelajarannya. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman sekalian. Nilai sikapnya otomatis akan masuk, yaitu sikap baik.
Selanjutnya teman-teman sekalian silahkan identifikasi siswanya, apakah ada sikap yang ingin dirubah, misalnya Aldasari berdoa, oke, sangat baik misalnya, menjalankan ibadah juga sangat baik, memberi salam juga sangat baik, memelihara hubungan juga sangat baik. Kemudian yang lain juga silahkan dirubah. Nah ini, kalau misalnya nilai sikap memberi salam misalnya, ini Ruli misalnya cukup misalnya ya. Untuk guru mata pelajaran tidak ada masalah sebenarnya untuk menilai cukup ya, karena ini bukanlah hasil akhir pada nilai e-rapornya anak-anak, bukan hasil akhir nilai sikap pada e-rapor anak-anak, akan tetapi akan ditentukan oleh wali kelasnya nanti sesuai dengan usulan daripada guru-guru mata pelajaran di sini. Nah, setelah selesai seperti ini, selanjutnya teman-teman sekalian silahkan diklik simpan. Selanjutnya silahkan input nilai sikap sosial seperti ini, kemudian pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya. Setelah itu teman-teman sekalian silahkan diedit di sini nilai sikap ini, yang mana yang perlu kita rubah di sini. Misalnya di sini santunnya untuk Ruli di sini misalnya cukup ya. Kemudian selanjutnya lagi ya, itu saja mungkin yang perlu dirubah, yang lainnya baik-baik. Setelah itu jangan lupa diklik simpan seperti ini. Oke, sekarang kita cek nilai yang kita input ini sejauh mana. Kita bisa lihat di menu dashboard. Nah, di menu dashboard di sini akan kelihatan kelas 8 yang berwarna hijau ini adalah yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita kerjakan. Selanjutnya yang merah ini yang belum. Yang merah berarti status yang belum dilaksanakan ini adalah mengirim nilai dan proses deskripsi. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah proses deskripsi. Jadi terurut dari atas ke bawah. Setelah input nilai lanjut ke proses deskripsi siswa. Setelah itu pilih kelas, kemudian pilih mata pelajaran. Nah, otomatis nanti deskripsinya akan muncul seperti ini ya teman-teman sekalian. Apabila semua penilaian sudah kita lakukan, maka akan muncul seperti ini. Jika ada data yang belum kita lakukan, ada yang belum kita input, ada yang belum kita selesaikan, maka deskripsinya di sini masih kosong. Kita bisa lihat misalnya di kelas 8 atau kelas lain misalnya. Nah, jika seperti ini, maka ini artinya data yang kita input di e-rapor itu belum lengkap. Tapi jika muncul seperti ini, maka data yang kita sudah input di dalam e-rapor itu sudah lengkap dan deskripsi penilaian pada siswa sudah muncul secara otomatis. Tinggal teman-teman lakukan pengeditan jika ada hal-hal yang perlu diedit. Dan perlu diperhatikan teman-teman sekalian, untuk pada bagian deskripsi ini dipastikan tidak ada yang berwarna merah tulisannya. Jika ada yang berwarna merah, maka segera lakukan pengurangan karakter atau pengurangan kata, karena itu artinya melebihi daripada batas kata-kata yang harusnya di sini. Oke. Nah, ini karena tidak ada yang perlu dirubah, maka silahkan teman-teman sekalian klik simpan seperti ini. Oke. Kemudian setelah proses deskripsi, langkah selanjutnya adalah silahkan lakukan kirim nilai akhir seperti ini. Pilih kelasnya, setelah itu pilih mata pelajarannya. Nah, otomatis di sini akan muncul ya teman-teman sekalian, di sini akan muncul nilai-nilai yang sudah kita input, dan ini adalah nilai akhir yang siswa kita dapatkan. Artinya inilah nilai rapornya mereka. Seperti ini.
Nah, setelah itu teman-teman sekalian silahkan diklik kirim nilai akhir seperti ini. Setelah itu oke. Nah, tugas daripada guru mata pelajaran selesai sampai di situ. Nah, itulah tadi cara untuk melakukan penginputan nilai pada aplikasi Erapor. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya, dan nantikan video tutorial selanjutnya.